Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara yang di depan aja yang jawab ini. Mana Bu? Di belakang? Bu? Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru cas lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. لعلهم يتفكرون. Kata yatafakkarun banyak di dalam Al-Quran. Tahu enggak Bu apa arti yatafakkarun? Ya Pak, tahu enggak arti yatafakkarun? Orang yang berfikir. Orang yang tafakkur. Yang dimaksud tafakkur untuk apa? Kan kita sudah
Barangkali di antara kita yang berkali-kali mendengar atau membaca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina, apa sifat mereka ulul albab? Apa arti ulul albab? Yang mereka cerdas, akal sehat, hati bersih. Cerdas, akal sehat, hati bersih. Sifat mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka bertafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yang membuat kita jamaah sekalian susah, galau dalam kehidupan kita, stres karena salah gunakan fikirannya, salah berfikir. Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, memfikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah menguasai kita, dan seluruh urusan itu bagi Allah mudah, kun fayakun. Tapi kita jamaah sekalian salah gunakan fikiran kita. Allah perintahkan kita berfikir tanda-tanda kebesaran Allah, malah kita berfikir urusan dunia. Kufantas semakin usia, semakin tua, semakin stres. Karena selama ini salah gunakan fikirannya. Urusan dunia, urusan nafkah, urusan lain-lainnya sebenarnya tidak perlu kita berfikir. Gampang-gampang saja. Kalau Allah maha mampu menciptakan bumi dan langit, kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih hebat dan dahsyat? Bumi, langit, atau manusia? Mana yang lebih kuat? Ada yang berani berkata manusia lebih kuat daripada langit. Kalau bagi Allah mudah menciptakan langit, apalagi urusan manusia. Kalau Allah mampu mengaturkan rezeki miliaran manusia, bukan hanya manusia aja yang diatur oleh Allah rezekinya, seluruh yang ada di semesta alam ini Allah yang mengatur rezeki. Binatang, burung-burung, semua makhluk hidup yang bernyawa, Allah yang tanggung jawab rezekinya. Tapi mengapa sekarang kita banyak stres soal rezeki? Bahkan banyak di antara kita yang mengkaitkan rezeki adalah duit. Duit ada, alhamdulillah rezeki ada. Duit tidak ada, tolong Syekh doakan supaya rezeki lancar. Saya tanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dapat keturunan, bahagia, selamat. Udah? Belum. Kenapa belum? Belum doain rezeki. Kan udah. Sehat walafiat, panjang umur, bahagia, selamat, anak saleh salihah. Belum. Terus mau apa lagi? Duit.
Oh, jadi saya doain, ya Allah kasih duit gitu. Jadi kata rizki itu sebenarnya bukan uang. Kita sebagai manusia sebenarnya tanpa duit bisa hidup. Kalau tidak ada uang di dompetnya bisa nafas enggak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada uang di tas ibu-ibu, bisa enggak buang air enggak? Bisa kan ke WC? Bayar ya? Tidak kan? Masa mau masuk WC di rumah sendiri bayar? Tapi sayang sekali jamaah sekalian, kita salah berfikir. Bukan itu yang Allah suruh kita berfikir. Bukan urusan rezeki. Sekarang kita sebagai manusia merasa diri hebat. Kita gunakan fikir bagaimana cara supaya saya dapat uang yang banyak. Bukan berfikir bagaimana cara saya dapat halal walaupun sedikit. Target halal haram itu belakangan. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, nanti saya pisahin mana halal mana haram, gampang itu urusan. Dan semestinya dari awal kita harus komitmen untuk mencari yang halal walaupun sedikit. Salah satu persoalan yang menjadi sayang sekali menjadi kebiasaan, saya bisa katakan sudah menjadi budaya, tradisi, kebiasaan. Apa itu? Suka pinjam duit. Saya sekarang bertanya jamaah, yang punya hutang angkat tangan. Tuh kan, bobo yang di belakang, mana angkat tangan? Yang banyak hutang, yang pokoknya punya hutang angkat tangan. Hutang sama bank, hutang cicilan, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan istri. Oh, ada cicilan istri? Ada cicilan istri. Dia tidak punya duit, mau nikah, maksa-maksa pinjam. Begitu dia nikah sama istri, istri juga tidak kuat melihat hutangnya banyak, minta cerai, pisah sama istrinya. Tapi dia masih sampai sekarang bayar hutang. Itu namanya istri cicilan. Sudah menjadi kebiasaan. Mengapa kita sudah terbiasa pinjam? Alasannya susah. Alasannya susah ya? Ya? Yang pinjam alasannya susah angkat tangan. Tak susah kan? Terus kenapa pinjam? Yang pinjam duit alasan untuk makan sehari-hari, angkat tangan. Tidak ada. Yang pinjam alasannya untuk menambah motor. Tambahan motor ada. Sebenarnya kalau kita berfikir sebelum kita mengambil keputusan, insya Allah tidak jadi pinjam. Buat apa? Makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, sehat alhamdulillah, bisa jalan alhamdulillah. Ada satu cerita, ada orang punya mobil mewah, pas berhenti di lampu merah, di sampingnya ada mobil cukup mewah tapi beda model. Misal mobil Mercy sama BMW, bagusan mana?
Sama-sama bagus ya. Orang yang bawa BMW melihat Mercy pas lampu merah. Aduh, dari dulu cita-cita saya punya Mercy, tapi dapat BMW. Di samping BMW ada lagi mobil Kijang, Innova. Subhanallah, mobil BMW ini luar biasa. Kapan saya bisa punya BMW? Di samping Innova ada Avanza. Ya Allah, kalau mobil Innova terbaru beda luar biasa. Kapan ya saya bisa lapas mobil Avanza itu? Pas di samping Avanza ada orang naik motor. Ya Allah, kapan bisa punya Avanza? Yang di samping bawa motor ada bawa sepeda. Aku udah, saya tua-tua, begal setiap hari naik sepeda. Kapan bisa punya sepeda motor biar cepat selap-selip? Pas di lampu merah tersebut ada orang jalan kaki. Subhanallah, sepeda tadi itu bagus. Kayaknya tidak berapa harga. Mimpinya cuma sepeda. Pas orang lagi jalan, di pinggir jalan ada sebuah rumah. Dari jendela rumah ada orang cacat, dia pakai kursi roda. Dia membayangkan orang yang lagi jalan, ya Allah, kapan saya bisa sehat supaya bisa jalan? Sudah faham Bapak Ibu? Yang punya BMW minta Mercy, yang punya Innova minta BMW, yang punya Avanza minta Innova, yang punya motor minta Avanza, yang punya sepeda minta motor, yang jalan kaki minta sepeda, yang tidak jalan sama sekali karena lumpuh atau sakit atau cacat kakinya, dia minta, tidak minta apa-apa, hanya minta supaya bisa jalan. Itu menunjukkan apa jamaah sekalian? Kita kurang bersyukur. Padahal sederhana, apa adanya. Jamaah sekalian, sempat nggak nonton di YouTube atau di TV kehilangan mobil saya? Nonton ya? Ya Allah, setiap hari di telepon jamaah. Apa? Udah ketemu mobilnya belum? Mobil apa? Aku aja lupa. Dapat berpikir. Cuma luar biasa pikiran jamaah semua. Telepon, WhatsApp, nanyain setiap hari. Pas saya tadi dari bandara ketemu orang, begitu salaman, subhanallah, saya suka nonton di TV pas hilang mobilnya. Pas hilang mobilnya. Udah bertahun-tahun di TV kok pas nonton pas hilang mobilnya. Udah ketemu mobil gak? Tadi malam jam 1 saya tiba dari Jordan. Hampir jadwal semalam gak jadi. Cuma saya diinfokan sama tim sudah sampai duluan. Kasihan jamaah udah ramai. Udahlah terbang lagi. Jadi tiba jam 1 sampai rumah jam 2, terbang lagi jam 5. Udah siap-siap ke bandara. Jadi belum istirahat cukup. Tapi kita nikmati jamaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jamaah sekalian.
Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa, mengapa Allah uji saya? Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita, berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakiti perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Saya senang ketika muhasabah sama istri kita berdua. Setiap 1 minggu 1 kali. Apa kesalahan saya selama seminggu? Dan apa kesalahan kamu selama seminggu? Tahu enggak jemaah sekalian, salah satu yang membuat saya terkejut dan kaget, disampaikan sama istri. Kadang kita ngobrol biasa bicara, ternyata ada ucapan-ucapan yang buat sedikit tersinggung hati istri saya. Padahal saya tidak ada niat untuk menyakiti. Cuman inilah manfaatnya muhasabah yang membuat saya lain kali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan istri saya. Allah tidak pernah mau membuat hamba susah. Allah memberikan semua supaya kita senang, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah tidak harap kita sengsara dunia. Allah tidak harap kita susah di dunia. Allah tidak harap kita diuji terus, tidak. Cuman itulah perbuatan tangan kita, kesalahan kita, kurang bersyukur. Padahal kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa adanya. Alhamdulillah tidur di rumah, walaupun sederhana, 1 kamar, jauh nikmat daripada orang tidur di bawah jembatan. Orang tidur di bawah jembatan jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa tidur, harus disuntik. Pernah enggak dengar berita orang yang mau tidur disuntik? Pernah enggak? Bapak ibu kalau tidur disuntik enggak? Enggak kan? Bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya, baca ayat al-kursi, udah tidur. Betul? Tapi ada orang yang tidak bisa tidur, harus disuntik obat supaya dia bisa tidur. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa. Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor, supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya alhamdulillah ada mobil. Bapak ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, ini bu, datang jauh-jauh kan?
Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal salih. Beramal itu beramal salih, tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri Anda bisa beramal salih karena Allah memberikan kemudahan. Ada seorang jamaah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Setiap hari tanya jawab, WhatsApp. Begitu dia tahu berita saya mau datang ke daerahnya, beda tempatnya dia ke masjid pas acara paling 30 menit. Dan dia sudah menyediakan diri untuk menghadiri acara. Dan ada niat mau bertemu langsung sama saya. Saya bilang insya Allah siap, nanti kita ketemu. Pas hari H dah bisa datang. Sampai selesai acara, sampai saya pulang, sampai dia telefon-teleponan, nangis-nangis, minta saya tunggu di bandara. Saya tunggu di bandara, belum juga ketemu. Sampai saya terbang pulang. Padahal barangkali posisi dia dibanding jamaah lain, dia cukup dekat. Tinggalin urusan sebentar, datang bertemu pulang. Tapi Allah belum mengizinkan. Jadi posisi Bapak Ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat ada yang jauh, tapi persoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah. Itu sendiri merubah nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal salih karena Allah menanugerahkan kemampuan untuk beramal salih. Silahkan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab apa pertanyaan kita kepada mereka. Apakah ada yang diinginkan? Pasti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Tapi kira-kira bisa enggak mereka kembali? Itu sendiri Bapak Ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
wal amwat, yang hidup maupun yang telah wafat. Kita doakan. Tapi mereka beramal, tak bisa. Siapa yang bisa beramal? Kita, jamaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup. Itu merupakan nikmat. Dan yakini jamaah sekalian, nikmat yang kita miliki itu luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan duit. Kita bisa bangun tahajud, itu luar biasa. Karena orang yang bangun tengah malam, dia tinggalkan tempat tidur yang nyaman dan enak, karena Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Allah berbangga di hadapan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah hambaku ini. Lihat, buat apa dia bangun tengah malam, tidur enak, nyaman, tapi dia maksa diri bangun. Kenapa? Kata Allah, karena aku, kata Allah. Dia bangun karena aku, kata Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu yang membuat Allah bangga di hadapan malaikat. Itulah hambaku. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan segala urusan. Yang terutama, tunaikan salat. Mau apapun urusan, tak ada sesuatu yang menghalangi kita salat. Itu juga amalan yang membuat Allah bangga. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu hambaku, itu hambaku. Oleh kerana itu jamaah sekalian, ketika kita beramal salih, jangan anda merasa malas. Jangan ada yang berkata, mengapa saya diuji. Jangan ada bahasa, mengapa Allah. Tapi semestinya ada bahasa, mengapa saya belum bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar salih-salihah. Mengapa saya belum bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana para sahabat, para orang-orang salih. Mengapa saya belum bisa meyakinkan diri saya menjadi orang yang bahagia, selamat. Jangan anda berkata, mengapa Allah. Karena Allah tidak pernah mau susahin kita. Dan ingat jamaah sekalian, ketika Allah memberikan sebuah ujian, yakini itu tanda Allah sayang sama kita. Seperti pukulan ibu kepada anak. Bu, kadang-kadang mukul anak enggak? Kadang ya. Yang tak sampai mukul parah, tidak sampai nyakitin, tapi paling-paling ya karena lagi kesal lah sama dia. Betul kan? Paling dicupit ya, kesal sama anaknya. Kalau tak suka mukul, paling dicupit. Tapi apakah cupitan ibu atau mukulan ibu kepada anak, apakah ibu benci anaknya atau sayang? Sayang. Kok sayang dimukul sih? Supaya apa? Supaya dia belajar, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Sama juga prinsip Allah sama hamba. Allah tidak mau menyakitin kita. Tapi kalau kita sudah menjauh dari jalur, tidak menjaga jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih pukulan. Mau kemana, tetap lurus, jalan kanan, jalan kiri. Ada seorang badui datang kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti kami di hari kiamat, siapa yang akan hisab kita? Sekarang saya bertanya, pertanyaan orang badui kepada Rasul. Sekarang saya bertanya kepada bapak ibu, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat siapa? Siapa?
Hah? Allah yang akan hisab kita. Allah. Rasul juga menjawab kepada orang Badui, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat adalah Allah. Apa kata orang Badui? Alhamdulillah, kalau Allah yang hisab, beres. Ditanya sama Rasul, mengapa? Apa kata beliau? Karena saya yakin Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Allah maha sayang. Salah satu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, membagi rahmat. Para jamaah sekalian, seberapapun dosa kita, seberapapun besar dosa kita, seberapapun jumlah dosa-dosa kita, jangan sampai putus asa. Karena Allah paling gampang bagi Allah ampunan dosa. Tapi ada satu permintaan, kalau memang anda ingin Allah ampuni segala dosanya, apa tugas kita? Memohon ampun. Tapi ketika kita memohon ampun, jangan ada bahasa memohon ampun dari lisan, dari lidah, tapi hatinya masih ingin kembali dosa lagi. Itu namanya memohon ampun yang masih palsu.